Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-154. Nah, pada episode spesial part ke-153 sebelumnya itu, Naruto dan Sasuke cukup kesulitan melawan Cold karena dia mulai serius untuk menghabisi mereka. Ketika sedang dalam pertarungan, tiba-tiba Madara dalam mode Jinchuriki Kyuubi juga ikut bergabung ke pertarungan Cold. Karena kedatangan Madara, tampaknya Cold tidak senang karena mengganggu rencana balas dendamnya. Selagi mereka berselisih, tiba-tiba Borushiki muncul di atas langit dengan keadaan sedang melayang. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Aoki Hitomi wa izure kisama kara subete o ubai saru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Cold dan Madara yang melayang di udara. Dengan raut wajah yang kesal, Cold berkata, "Kenapa kau ikut campur dengan pertarunganku?" Madara membalas, "Sayangnya aku perlu cakar Kyuubi di tubuh Naruto." Mendengar perkataan Madara, Cold berkata kembali, "Jangan sampai kamu bunuh mereka, karena mereka adalah targetku. Jika kau sampai melanggarnya, aku akan membunuhmu." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto berkata, "Hei bocah pemuja Isshiki." Mendengar suara Boruto, Madara, Cold, Sasuke, dan yang lainnya pun terkejut. Di sisi lain, Sasuke melihat kubah mahkota yang melindungi Boruto telah hancur. Terlihat mereka langsung menoleh ke atas langit dan melihat Boruto yang sedang melayang. Ternyata Boruto sedang dikendalikan oleh Momoshiki. Borushiki berkata, "Jangan sombong dengan kekuatan kecil begitu." Mendengar perkataan Borushiki, Cold membalas, "Momoshiki, mungkin dulu aku memang tidak bisa melawanmu, tapi sekarang aku juga adalah bagian dari Otsutsuki. Walaupun aku menghormati Otsutsuki, aku juga tidak akan segan-segan untuk menghabisimu." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Borushiki mengangkat tangannya ke depan sambil berkata, "Jiku Rasendan." Mendengar perkataan Borushiki, Cold berwaspada dan berkata, "Rasengan baru." Setelah mengatakan hal tersebut, peluru Rasengan dengan penetrasi tinggi pun muncul di jari Borushiki. Lalu Borushiki langsung menembakkan peluru Rasengan itu ke arah Cold. Dengan raut wajah yang serius, Cold langsung melakukan tanda cakar untuk mengatasi serangan Borushiki. Mengira serangan itu masuk ke dalam tanda cakar, tiba-tiba peluru Rasengan itu malah menembus tanda cakar tersebut. Melihat kejadian itu, Cold pun sangat terkejut. Terlihat peluru Rasengan itu mengenai tubuh Cold sehingga Cold pun muntah darah. Tak sampai di sana, peluru Rasengan tiba-tiba meledak di tempat tersebut. Terlihat Cold pun terjatuh dari ketinggian dan terbaring di tanah dengan kondisi yang terluka parah. Sambil menoleh ke arah Sasuke dan Naruto dewasa, Borushiki berkata, "Setelah ini dia tidak bisa memulihkan diri dengan botol itu lagi. Selanjutnya kalian saja yang melawan Cold. Aku tidak akan membantu lagi." Setelah mengatakan hal tersebut, Borushiki mulai terbang dan melewati Madara. Melihat Borushiki yang melewatinya, Madara berkata, "Kenapa kau mengabaikanku?" Mendengar perkataan Madara, Borushiki tiba-tiba berhenti. Borushiki membalas, "Aku tidak perlu buang-buang waktu untuk orang lemah sepertimu. Naruto dan Sasuke di masa depan juga sudah cukup untuk menghabisimu." Mendengar perkataan Borushiki, Madara tampak kesal dan berkata, "Apa katamu?" Di sisi lain, Borushiki langsung mencekik sesuatu yang ada di sampingnya. Melihat kejadian tersebut, Madara pun sangat terkejut. Sambil tersenyum, Borushiki berkata, "Kau kira jurus ini bisa melukaiku?" Setelah mengatakan hal tersebut, Borushiki langsung menyerang limbo Madara dengan segel karma. Dengan raut wajah yang masih terkejut, Madara berkata kembali, "Dia bisa melihat limbo dan menghancurkannya." Adegan pun beralih ke Borushiki membalikkan badannya. Borushiki berkata, "Kalau kau mengerti, menyingkirlah dari hadapanku." Setelah mengatakan hal tersebut, Borushiki langsung terbang meninggalkan Madara. Sementara itu, Madara hanya bisa terdiam melihat hal tersebut. Adegan pun beralih ke Kaigen Otsutsuki. Terlihat Hashirama dan Tobirama menyerang Kaigen dari arah yang berlawanan. Namun Kaigen dengan mudah menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh mereka. Sambil terus menghindari serangan tersebut, Kaigen berkata, "Rupanya tidak ada yang spesial dari kalian. Aku jadi bosan." Setelah mengatakan hal tersebut, Kaigen langsung mengangkat tangan Hashirama dan membantingnya ke tanah dengan sangat keras. Lalu Kaigen langsung melakukan laser peledak untuk menghancurkan Hashirama.
Di sisi lain Tobirama berkata dalam hati, mustahil. Serangan kami bahkan satu pun tidak mengenainya. Seolah-olah dia bisa memprediksi gerakan kami. Ketika Tobirama lengah, Kaigen langsung memegang wajah Tobirama. Terlihat Tobirama tiba-tiba berhenti dan mencoba untuk melepaskan genggaman tangan Kaigen dari wajahnya. Namun Kaigen langsung meledakkan Tobirama hingga menjadi abu. Setelah selesai, Kaigen tampak bosan dan duduk di atas Mokuton. Sambil menunggu mereka pulih dari Edo Tensei, Kaigen berkata, "Kukira aku bisa bertemu lawan yang kuat di planet bumi." Ketika Kaigen masih merenung, tiba-tiba dia melihat Borosiki yang terbang di atas langit dengan kecepatan tinggi. Dengan raut wajah yang sedikit terkejut, Kaigen berkata, "Bukankah itu Momoshiki?" Adegan pun beralih ke Daemon yang sedang mencabut besi hitam yang menancap di tubuh Mitsuki. Terlihat Mitsuki pun berdiri sambil memegangi lukanya. Daemon berkata, "Kau diam saja di sini, biar aku yang menghadapi orang ini." Terlihat Daemon langsung berjalan maju untuk mendekati Ginso. Melihat Daemon mendekatinya, Ginso langsung berubah wujudnya menjadi Kawaki. Melihat perubahan dari Ginso, Daemon pun terkejut. Daemon berkata, "Kawaki." Di sisi lain Mitsuki berkata, "Jangan tertipu Daemon, dia bisa merubah wujudnya menjadi siapapun." Mendengar perkataan Mitsuki, Daemon tiba-tiba berhenti melangkah. Lalu Daemon pun hanya diam tanpa mengatakan apapun. Melihat Daemon yang diam, Ginso langsung memanfaatkan momen tersebut untuk melemparkan besi hitam ke arah Daemon. Namun Daemon langsung menangkap besi hitam itu dengan tangannya. Tak lama setelah itu, Daemon langsung mematahkan besi hitam tersebut dengan satu tangannya. Daemon berkata, "Jadi begitu. Jadi selama ini kau adalah orangnya, Otsutsuki yang hampir membunuh kakakku." Dengan tatapan yang tajam, Daemon berkata kembali, "Aku akan membunuhmu." Setelah mengatakan hal tersebut, Daemon langsung melesat dengan cepat dan tiba di belakang Ginso dan bersiap untuk menendangnya. Namun Ginso langsung membalikkan badannya dan menangkis tendangan Daemon dengan tongkat besi. Ketika menangkis tendangan tersebut, Ginso langsung menggunakan mata Kokugan untuk menancapkan besi hitam secara instan ke tubuh Daemon. Akan tetapi serangan besi hitam itu malah mengenai dirinya sendiri. Di saat yang bersamaan, Daemon langsung menghantam wajah Ginso hingga terbentang sangat jauh. Adegan pun beralih ke Ginso yang mencabut besi hitam itu dari tubuhnya. Dalam keadaan masih berbaring, Ginso berkata, "Sejak kapan kekuatan pemantulan itu aktif?" Sebelum menyelesaikan perkataannya, ternyata Daemon sudah berada tepat di atasnya dan bersiap untuk menyerang lagi. Namun Ginso langsung mencekik tubuhnya untuk menghindar. Karena hal tersebut, tendangan Daemon malah mengenai tanah hingga hancur dan membuat kubahnya cukup besar. Adegan pun beralih ke Ginso yang sedang mencari tempat aman untuk menjaga jarak dari Daemon. Sambil terbang dengan tubuh yang kecil, Ginso berkata, kekuatannya merepotkan. Ketika terus terbang untuk menjauh, tiba-tiba ada rasengan yang sangat besar tepat di samping Ginso. Dengan refleks yang cepat, Ginso langsung mencekik rasengan itu dengan mata Kokugan. Dengan raut wajahnya panik, Ginso berkata, "Rasengan." Ternyata Borosiki berada jauh di depannya. Borosiki berkata, "Akhirnya aku menemukanmu. Percuma saja mengecilkan dirimu. Aku bisa melihat keberadaanmu dengan jelas." Adegan pun beralih ke Sakura yang sedang berlari untuk mengejar Sasuke dan Naruto remaja. Setelah lama berlari, dia pun menemukan Sasuke remaja yang tergeletak di belakang Sasuke dewasa. Dengan raut wajah yang khawatir, Sakura langsung bergegas untuk mendekatinya. Setelah sampai, Sakura berkata, "Kau terluka parah." Di sisi lain, Sasuke dewasa berkata, "Sakura, tolong obati dia." Mendengar perkataan Sasuke dewasa, Sakura pun menoleh ke arahnya. Setelah dilihat, Sakura pun cukup heran dan berkata, "Maaf, kau siapa?" Sambil tersenyum, Sasuke dewasa membalas, "Aku adalah Sasuke dari masa depan." Setelah mengetahui fakta tersebut, Sakura pun sangat terkejut. Sakura berkata, "Sasuke dari masa depan?" Terlihat Sakura tampak malu ketika berada di depan Sasuke dewasa. Tak lama setelah itu, Naruto dewasa berdiri di samping mereka sambil berkata, "Maaf mengganggumu Sasuke. Sepertinya Court mulai bergerak kembali." Adegan pun beralih ke Court yang mulai meminum botol terakhir dari pemberian Otsutsuki Kairos. Tak lama setelah itu, Court pun kembali pulih secara instan dan langsung berdiri. Terlihat Court sama sekali tidak bicara dan hanya menatap Naruto dengan tatapan yang tajam. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Court memasukkan tangannya ke dalam tanda cakar yang ada di bawah kakinya. Di sisi lain, Naruto dan Sasuke dewasa mulai waspada dengan serangan dari Court. Ternyata tangan Court muncul tepat di bawah kaki Naruto. Terlihat Court langsung menangkap kaki Naruto dan memasukkannya ke dalam tanda cakar tersebut.
Lalu dia menarik Naruto keluar dari tanda cakar dan langsung menjekik lehernya. Tanpa basa-basi, Code langsung membanting Naruto ke tanah dengan sangat keras. Melihat Naruto ingin dihabisi, Sasuke dewasa pun berteriak memanggil namanya. Ketika Code ingin membunuh Naruto, tiba-tiba langit menjadi sangat gelap dengan petir yang sangat banyak. Melihat hal tersebut, Code pun tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas langit. Terlihat para Otsutsuki mulai teralihkan perhatiannya karena fenomena aneh tersebut. Dengan raut wajah yang waspada, Code berkata, "Apa itu?" Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba seseorang berkata di sampingnya, "Sepertinya kedatanganku membuat banyak perhatian ya." Mendengar suara tersebut, Code pun terkejut dan menoleh ke arahnya sambil berkata, "Kau..." Sebelum menyelesaikan perkataannya, orang itu langsung menyerang wajah Code dengan tongkat besi. Saking kerasnya serangan tersebut, Code pun terpental sangat jauh. Ternyata yang menyerang Code adalah Kawaki. Sambil melihat ke arah Naruto, Kawaki berkata, "Apa kau tidak apa-apa? Hokage ke-7." Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Borushiki bangkit dan berhasil membuat Code terpojok. Setelah selesai, Borushiki langsung mencari Ginso untuk mencari informasi. Selang beberapa lama, Code bangkit kembali dan berniat untuk menghabisi Naruto. Namun secara mengejutkan, Kawaki akhirnya tiba. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-155. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.